Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Husna dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama adalah ciri-ciri belajar. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 saja ciri-ciri belajar. Mari kita simak penjelasannya di slide berikutnya. Nah, jadi apa saja 3 ciri-ciri belajar tersebut? Di sini saya akan menyebutkan yang pertama adalah belajar adalah aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan diri dalam seseorang secara aktual maupun potensial. Yang kedua, perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Jadi, di sini ada perubahan tingkah laku dari seseorang yang belajar tersebut. Dan yang ketiga, perubahan terjadi karena adanya usaha dari dalam diri setiap individu. Jadi, misalkan kita ingin memahami materi A, kita harus mencari referensi atau membaca buku, atau kita bertanya kepada seseorang yang lebih memahami materi A tersebut. Maka dari situ kita akan mengetahui sebuah perubahan apakah kita sudah memahami materi tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang hakikat belajar. Nah, jadi di sini kita akan membahas pengertian dari belajar. Jadi di sini ada 2 pendapat dari Genya 1997. Menurut Genya, belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, dan nilai dari perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance atau kinerja. Jadi, ada pendapat lagi dari Sunaryo 1989. Belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, dari pengertian tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku dari seseorang yang belum mengerti, yang belum paham, menjadi paham, atau menjadi tahu. Kemudian, untuk menindaklanjuti hakikat belajar, kita akan ke konsep belajar. Jadi, konsep belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang memandu perilaku pada masa yang akan datang. Misalnya, kita belajar memegang sebuah gelas, di mana ternyata saat seseorang memegang gelas tersebut menggunakan tangan sebelah kiri akan mudah jatuh. Dari situ kita belajar bahwa memegang gelas dengan tangan kiri akan mudah menjatuhkan gelas tersebut. Jadi sebaiknya kita melakukan hal dengan cara memegang gelas dengan tangan kanan. Nah, jadi bisa kita simpulkan kembali bahwa hakikat pembelajaran adalah sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, jadi hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.